Nah, berhubung kita nggak bisa berendam, akhirnya kita mengobati kekecewaan dengan dipijit kakinya. Ya, kita besok kesini lagi nggak apa-apa. ya, mudah-mudahan Mas ya. Iya. Besok masih bisa kesini lagi ya. Ini kita pijit kakinya aja ya. Ya, seenggaknya biar mengobati kecewaan ya. Iya. Menara Teratai Purwokerto, cuman nggak bisa naik karena sekarang udah jam setengah 10 lebih dikit. Sekarang jam setengah 12, kita persiapan mau lanjut penjelajahan ke daerah Jawa Tengah. Salah satunya Purwokerto dan bakal lanjut ke Jogja. Tok Bumen dulu, nggak tahu deh ya. Karena perjalanan ini dadakan banget, hamin berapa hari gitu kita langsung tiba-tiba plan aja. Kayaknya Jawa asik gitu. Dan akhirnya berangkat ya setengah 12 seperti biasa. Kawan-kawan kita berangkat dari kota Sukabumi, Jawa Barat jam setengah 12. Semoga aja lancar sesuai dengan ekspektasi dan plan. Tuh, Bang Alpinya keluar. Ya, semoga aja nggak ada kendala ya. Purwokerto, Yogyakarta, kita datang. The echoes of the fights, the slamming doors, a quiet child lost on the floor. They spoke in screams, not love or peace, and I was caught in the storm they released. I carried the weight they left behind, a heavy heart, a fractured mind, but through the pain I found my way to stand again, to face the day. Stronger than shadows, rising through the night. I fought the battles no one saw inside. Through broken dreams and silent cries, I've learned to live, to love, to thrive. Now I'm standing tall, scars and all. Stronger than shadows, I won't fall. Stronger than shadows, I won't fall. Jam setengah 4 baru nyampe kilometer berapa ini teh? 166. 166, ngopi dulu lah ya. Gak tau kenapa kayak tunduh ini teh, aduh kayak butuh dopingan kopi. Oh ya, buat kawan-kawan Alfieta yang nontonin kita dari sejak kapan nak? Dari dulu pokoknya ya. Ada satu video kita nih yang ini nih. Nah, itu yang waktu kita ke Jepara kita sempat mampir dan istirahat di sini. Kalau kemarin kan sama Bang Campan, sekarang enggak, kita full tim Alfieta kalau sekarang. Nah, di video sebelumnya kan kita tuh ngopi di sini ya. Kita juga ngasih rekomendasi kalau di kilometer 166 ada salah satu kedai kopi yang murah, enak, tapi gak murahan gitu kan. Nah, sekarang kita mampir lagi nih di kesempatan kali ini. Nah, ini nih namanya kopi asli giling langsung dari bijinya. Harga saset kopi tubruk sumpah murah gak sih? Kita coba langsung dulu lagi. Soalnya tahun kemarin gitu kita tuh mau ke Jepara, mampir ke sini juga bang. Udah masuk YouTube ini juga sebenarnya. Sekarang mampir lagi, waktu kemarin bukan abang, bukan ini, beda bang siapa sih itu? Bang Ipul, bukan Bang Ipul. Hah? Bang Jul, iya Bang Jul. Tuh, posisinya tuh lagi tidur dibangunin. Kalau sekarang sama Bang siapa? Bang Deso. Bang Deso. Kalau Bang Ipul kemana kata? Bang Jul? Di arah Jakarta. Oh, pindah gitu. Iya. Tapi masih di kopi ini? Iya masih. Masih. Jadi udah digiling nih. Kalau kemarin kita sempet ngelihat pas Bang Julnya lagi digiling kemarin tuh, lagi ngegiling gitu. Ya, apinya udah di. Oh udah ya. Waktu kemarin tuh mau ke Jepara tuh kan ngantuk ya. Sinilah gitu. Pas ngeliat kopi ini, kok murah gitu. Pasti cobain enak. Makanya sekarang mau ke Jogja, mampirlah kesini. Gitu. Nah, kalau yang bingung, patokannya cari aja Ibu Haji Cijantung, pas banget di depan ini, seberang-seberangan tuh. Mau
apa sih? Ya itulah pokoknya. Indomaret Point di sebelah sini, belakang masjid. Patokannya ya. Isi mau makan? Oke, ini kopinya udah jadi ya. Ini yang tubruk pakai gula dan yang Kesana ya. ini kopi susu. Dan wah, pilihan nggak salah sih emang. Kita udah pernah nyobain ini berapa kali ya. Sekarang kita nyobain lagi. Rasanya tetap sama. Terbaik emang ini. Ini kayaknya the best kopi di apa sih namanya, rest area deh. Sumpah udah murah, enak lagi. Kalau kita sekarang lagi nggak hoki karena nggak sempet ngelihat beansnya tuh digiling dulu. Kalau kemarin tuh sama Bang Jul tuh sempet digiling gitu. Ini kalau Bang Jul nonton video ini, salam ya Bang ya dari kita ya. Kopinya enak banget. Ini juga buat Bang Deso. Terbaik emang kopinya. Mind drowning in the solid mind. I'm carrying gets heavier each day. I smile for the world, but inside I break. Hoping someone will notice my ache. Don't need answers, just need your time to feel I'm not alone in this climb. Hear me out, I'm screaming inside. Through this darkness, I need a guide. Alhamdulillah jam 8 sekarang udah nyampe di Purwokerto di Jalan Raya Windu Aji. Kalau di peta sih ini di Purwokerto ya. Dan kantong mata hitam belum tidur. Nggak tahu daerah mana ini. Warga Purwokerto boleh komen ini daerah mana, pemandangannya full pemandangan gunungnya. Keren banget kan, kalian bisa lihat sendiri di perjalanannya kayak gimana. Dan tiba-tiba perut pemberontak, pengen ke toilet ya, bukan makan. Kalau makan tuh kita pasti mencari referensi buat kalian makanya ya. Sekarang jam setengah 10, udah nyampe di tengah kota Purwokerto. Namanya perut lapar, sesuai tadi yang kita omongin, kita mau isi perut dulu. Dan langkah ini membawa kita ke salah satu tempat makan yang viral juga sih di TikTok. Sekarang kita mencoba langsung. Nama tempat makannya itu Pawon Bawor. Kita mau makan di Pawon Bawor. Untuk konsepnya sendiri sih outdoor ya, dan makanannya tuh prasmanan. Kalau kita ngelihat di TikTok, cuman di sini kalian nggak boleh bawa makanan dari luar ya. Jadi harus pesan semua di sini gitu. Jangan sampai pemikiran kayak, wah tempatnya enak, outdoor mau bawa makanan dari luar aja gitu. Jangan. Aturannya di sini nggak boleh bawa ya. Kalian bisa cari aja di Google. Lokasinya ada di sini. Langsung kita liput maka di Pawon Bawor. Nah, ini nuansa waktu kalian masuk ya. Kebetulan lagi sepi. Karena kalau kita ngeliat di TikTok tuh ramai banget ya. Ini suasana awalnya. Nah, konsepnya prasmanan ya. Buat harganya nih kalian bisa nggak pause sendiri. Standar nggak sih? Wah standar lagi sih, murah kalau ini.
paket gorengannya tuh. Prasmanan tuh banyak banget. Ada ini kalau orang Sunda bilangnya urap. Orek tempe, ayam bacem, tahu bacem, sambal juga. Di sini juga masih banyak. Tuh sayur-sayurnya. Oh, ini belum semua ternyata ya. Ini gorengannya belum semua. Ini kita yang kepagian apa gimana ya? Karena belum datang semua. Belum matang semua makanannya. Ya, sekarang kita ambil dulu aja makanannya. Karena jujurin udah lapar. Gimana? Aman? Belum tidur? Belum tidur itu apa? Belum tidur itu apa? Udah biasa. Saya rasa hari ini masih hari Selasa. Mana ada. Saya belum melewati malam itu untuk berpindah hari ke hari Rabu. Belum tidur. Oke. Nih, kita mesen dulu aja. Ya. Oh, jadi kita sistemnya gimana sih? Ini kita ngambil sendiri apa gimana ya? Ntar kita kasih tahu teman-teman ya biar kawan-kawan bisa belajar ke sini biar nggak bingung. Tipsnya gimana? Kita juga ini masih kebingungan. Cuman yang kita ambil gorengan karena tulisannya gorengan langsung ambil sendiri. Ini kumaha ngitungan para posisi. Cara ngitungnya ambil dulu, ntar kasihin ke si teteh, teh ini berapa gitu. Mungkin itu cara paling baik. Ini tempe mendoan. Kayak mau ya. Boleh, gas. Mendoana dua aneh ya. Ini saya itu kurang padat. Ini langsung dari kebun katanya. Oke. Ini tuh ada ini tuh apa sih? Garang asam. Oh, garang asam ayam kampung. Yang ini buntil. Buat kawan-kawan yang nggak tahu buntil itu apa? Bentar, buntil teh apa? Buntil teh daun singkong. Daun singkong yang Mau dibubuleun gitu. bulat Terus pakai kelapa, mau salah kayak di Sunda mah ya. di Sunda mah kayak gitu ya. Boleh ini sikat, boleh berdua. Jadi konsepnya bukan makan kenyang, kita pesan satu-satu aja biar nyobain semua. Nah, jadi kan kalau kawan-kawan Alfieta kesini kan nggak perlu bingung, biar kita review semua gitu. Mulai dari gorengannya, nasinya, semuanya. Selagi perut masih ada kapasitas kita cobain. Sorry ya nak, mau bawa pakai aman? Ini yang paha. Iya yang paha bisiknya satu kak. Oh, kirain cuma dipegang aja udah tahu gitu. Yang paha yang mana ngeri. Ternyata udah ada itunya ya, udah ada ciri-cirinya. Dia kapan-kapan nggak saya bocorin ya kak, biar berasa. Aduh. Gitu. Kirain sakti. Udah cabe. Ini nyobain yang buntil. Kalau nasinya ambil sendiri ya? Nih makan cabe. Cabe kata adik katanya. Kalau nasinya cuma ada berapa tipe? Nasi putih aja ya? Ada ini. Oh, ada nasi apa aja? Ada ini apa sih? Nasi. Nasi. Nasi Aron ya, Nasi aron. Kuahnya lagi nggak? Ada nasi aron. Ada nasi aronnya juga di sini, Brodi. Oh, nasi aron. Kalau yang ini nasi? Ini ada dua jenis ya. Hancur sih. Nasi merah. Wah, banyak banget juga sini jenisnya. Karena kita orang Sunda, Nasi berem. nasi gitu ya. berem. Mau gimana nasi berem mantap. Solusinya ya. Terus kita ini kameramen makan nasi apa? Oke, jadi caranya gini ya. Kalian ambil ini sama ini ya. Simpen dulu aja. Ini tutorial cara ngambilnya ya.
Pokoknya pilihannya ada 3 ya, nasi merah, aron, seperti itu. Buat sistem makanannya kalian bisa minta ya, soalnya tadi juga ditawarin mau pesen ayam goreng atau bebek goreng itu bisa. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil yang udah disajin aja bisa juga gitu, kayak ambil buntil atau ayam asem garam gitu. Sorry, garam asem ayam. Susah banget sebutnya. Ini gorengan dipisah bareng-bareng. Siap. Kayaknya kita juga ngambil nasi merah aja ya. Keparek di Pisau ya. Mending dipisah aja sayur lodehnya. Sayurnya ada lodeh sama ini apa? Karya ya? Kari ayam. Ini kalian bisa milih ya. Ini karinya tuh ada ayamnya, ada telur juga, atau kali sayur lodeh. Karena berhubung kita mau orang Sunda, jadi kita ngambilnya sayur lodeh. Ngambil lodeh berdua apa gimana itu? Duaan ya? Oke, kita berdua aja. Biar bisa ngambil yang lain. Kita nyicip aja sistemnya. Nah, ini kita udah pesen jadinya ya. Ini sayur lodeh. Ada garang asem. Asem. Garam asem. Ayam, buntil, gorengan, bakwan. Nah, buat teman-teman jangan sampai ketipu ya. Ini yang kotak ini bukan pisang tapi apa? Ubi ya? Ubi. Nah, kita urap mie. Ada itu apa sih? Kari ayam. Bebek. Ini lodeh. Lodeh. Tempe bacem. Nah, kalau ini apa aja dimakan kalau sama. Nah, itu buat makanannya ya. Nanti kita review soal rasanya, soal rate-nya berapa penilaian dari kita. Yang penting mas sekarang kita makan dulu dan kita review sedikit tempatnya kayak gimana. Let's go. Oke, sekarang kita mereview suasana atau tempat yang sekarang kita kunjungi, yaitu Pawon Bawor. Nah, buat tempatnya kayak gini ya. Ternyata sesuai dengan yang di video-video TikTok ya, ada area bermainnya nih buat anak kecil. Tuh, cuman yang pasti harus ada pengawasan ya dari orang dewasa. Nah, kalian juga bisa makan di saung-saung itu ya, di saung. Kalian juga bisa makan di outdoornya tuh, di tempat tadi kita makan ya. Oh, kamu belum ditunjukin ya tempat makannya. Nah, kita makan di area sana ya tuh. Nah, jadi konsepnya tuh outdoor. Kalian juga bisa di sini nih, di apa disebutnya itu di aulanya. Cuman ini kayaknya buat pesanan deh ya, yang mau pesanan apa sih acara gitu bisa kan? Konsepnya tuh. Jadi prasmanan, kalau kalian mau ada acara kalian bisa booking ke sini ya. Pemandangannya langsung sawah. Kebun, di sini juga ada yang indoornya. Cuma masih ada tahap renovasi kayaknya. Apa gimana ya? Masih tahap pembangunan soalnya ini. Areanya luas sih. Dan buat makanannya sendiri tadi udah sempat nyoba ya. Cemil gorengannya terutama keren sih enak. Cuman agak kagetnya sama bagian yang ubi. Kirain itu tuh pisang gitu kan. Kalau di Sunda tuh dibilangin gado-gado godo-godo gitu. Gado-gado gitu. Kayak pisang goreng lah. Ternyata bukan, isinya ubi asin. Cuman sisanya enak. Mendoannya, bakwannya enak. Oke, buat bagian outdoornya kalian bisa memilih di sini juga, di luar. Nah, bisa juga di sini. Enak gak sih ngemil sambil nikmati suasana alamnya gitu kan. Nah, ini Garang asam. garang asam ayamnya ini nih ya tuh. Wah, gede gak sih? Ayam kampung gak ya? Rasanya gimana? Enak. Enak? Udah, itu doang. Efek kurang tidur. Tapi kurang tidur. Tapi kalau dari rate mah 9,5. 9,5 ya. 0,5 nya nggak usah ditanya. Oke. Oke, udah beres makan nih, perut kenyang.
penilaian dari kita buat semua rasa sama minuman 9,5. Ini masuk rekomendasi referensi buat kawan-kawan Alfeta. Sekarang udah jam 12, udah bisa check-in, jadi let's go. Kita langsung ke hotel. Langsung aku turun. Alhamdulillah udah sampai kesampean ke sini. Kemudian dikit coba LC mah beureum. Dan ternyata berubah lagi, nggak jadi ke hotel, tapi kita malah ke salah satu tempat yang viral banget di Purwokerto. Namanya adalah Bayan Village atau biasanya disebutnya di TikTok itu Curug Bayan. Di sini tuh ada tempat kopi yang ada itu di tengah hutan gitu pokoknya. Nuansanya ada aliran sungainya juga. Pokoknya ini viral banget sih di TikTok. Kita tuh penasaran juga, kita tuh korban TikTok bisa dibilang. Dan akhirnya nyampe juga. Kalian bisa lihat sendiri nih suasananya kayak gimana. Sumpah, ini referensi kedua buat kalian ya. Setelah tadi kulinernya, sekarang tempat wisatanya. I'm not asking for the world to change, just for someone to help rearrange the chaos that's clouding my view. I just need someone to pull me through. Nah, kenapa tempat ini jadi rekomendasi? Selain kalian di sini bisa nikmati suasana alam, kalian juga bisa sambil ngopi dan nikmati ini nih. Nah, terbaik gak sih? Bener-bener kalian yang pusing sama kerjaan atau mumet sama rutinitas kalian bisa di sini ngopi, nikmati pemandangan, healing sejenak pokoknya. Kalau soal makanan kopinya, kalau kita ngelihat di sosial media ya, itu ya standar harga-harga kafe lah. Cuman harga jualnya sih, pemandangannya ini gak akan kalian dapat di kota. Jadi tunggu apa lagi, Purwokerto wajib kalian datangi. Spot-spot nongkrongnya itu banyak banget. Kalian mau di rumput-rumput sintetis, mau yang nyantai sambil lihat air terjun ada nih, atau kalian yang mau ala-ala di bar gitu bisa tuh duduk tuh di bar. Cuman di sini nggak ngejual minuman beralkohol ya. Atau kalian mau di daerah yang apa sih, pemandangannya itu sungai bukan air terjun, bisa nih. Kalian ke daerah punya ya semi-semi indoor lah gitu. Pemandangannya tuh berbagai itu. Sungai, air terjun, hutan, dan di sini juga ada penginapannya ya. Sekolah penginapannya kita nggak tahu berapa, cuman yang pasti kalian bisa kunjungi IG-nya aja ya. Harga lengkapnya ada di IG-nya. Oke, kita udah dapat tempat duduk di lantai 2. Tadi di bawah ya, cuma kita pindah ke atas kayak lebih enak di atas aja gitu. Dan ternyata bener view-nya lebih kelihatan kemana-mana. Kelihatan ke sungai, penginapan resortnya, terus air terjun juga gitu. Nyaman banget sih di sini. Gak sia-sia sih, walaupun jalannya agak terbilang butuh perjuangannya ke sini, tapi semua kebayar. Kenapa? View-nya enak banget, gak ada biaya tiket masuk, itu nggak ada, cuma bayar parkir doang ya. Tempatnya nyaman, pelayanannya ramah-ramah. Soal rasa kayaknya itu nomor sekian deh. Karena itu juga belum datang, cuman kita berharap minuman dan makanannya bisa melengkapi kesempurnaan di tempat ini. Kalau bisa dibilang ini adalah referensi dari tempat ya, dari tempat wisata pertama yang kita rekomendasiin di Purwokerto buat teman-teman, buat kawan-kawan Alfeta yang mau main ke sini. Wajib sih ke sini. Nah, di sini juga ada curug yang kedua ya. Kalian bisa jalan lewat bawah. Di jalan ke sana dan ke sana.
Curug ini pernah di-review juga kalau nggak salah ya sama salah satu artis itu Panji Wicaksono ya. Jadi total curugnya ada 2 ya, 1 sama 2 di sebelah sana. Pan lagi kan kalian apa sih namanya, ngopi bisa nikmatin 2 view sekaligus, 3 malah, sama alamnya juga 4 kayaknya, sama sungai lengkap kayak di sini. Sekarang kita udah beres nih nyantai-nyantai ngopinya. Sekarang kita mau lanjut ke salah satu objek wisata juga yang baru diresmiin tanggal 29 Desember 2024. Masih baru banget. Kita bakal coba review ke sana. Semoga lancar dan sesuai dengan ekspektasi. Jadi let's go kita menjelajah. Jadi kok tiket masuknya mah udah sekalian sama tiket depan apa ya? Oke, kalau tutupnya jam 4 ya? Jam 4 ya. Makasih ya Pak ya. Oke, kita udah nyampe nih di Curug Pitu. Atau bisa disebut juga apa ya ini tuh? Ini disebutnya apa sih Bos selain Curug Pitu itu tadi? Oh, Pancuran 7. Pancuran 7 kita udah nyampe. Sekarang jam 3 nih. Untuk lokasinya dari parkiran ke tempatnya itu sekitar 300 meter katanya. Kurang lebih 10 menit. Katanya kalau ke tempatnya itu enak turun pulangnya katanya. Jadi buat teman-teman yang jarang olahraga apa gimana, mending persiapin deh ya. Apalagi kalau misalkan cewek jangan pakai hak tinggi, jangan. Kalian ini mau ke alam bukan mau ke mall. Oke. Jangan sampai kalian mempersulit diri sendiri. Terus saran dari kita sih mending lebih pagi kesininya. Lebih pagi kesininya karena pokoknya keburu tutup gitu. Saya juga sempat nanya gitu kan. Apa sih tutupnya jam berapa, udah tutup apa belum gitu. Di jadwalnya jam 4 tutupnya. Cuma tadi katanya kalau udah masuk aja dulu katanya. Ada yang jaga kok, yang penting ada yang jaga parkiran katanya. Ya, sekarang mah kita nikmati perjalanannya mendaki gunung melewati lembah kalau kata Ninja Hattori mah ya. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi. Ini bener-bener jatuhnya kayak hiking. Sayangnya nggak ada jalur motor ya, atau misalkan jasa ojek gitu kan, takutnya ibu-ibu lansia gitu kan, kasihan. Kayaknya ini bisa jadi pertimbangan ya buat pengelola di sini, kayak dibuat aja jalur motor gitu. Ya lumayan juga kan, jadi kayak pemasukan tambahan juga gitu. Lumayan Mas ya. Jadi buat teman-teman ya, sekali lagi yang mau kesini jangan tergiur sama video yang di TikTok apa gimana. Ini kita review langsung dari proses pintu masuknya, perjalanannya sampai ke tempatnya kayak gimana. Jadi buat jadi referensi pertimbangan buat kalian deh ya. Kalau kita sih sama Bang Alpi udah sering kayak gini, naik gunung gitu kan, mendaki gunung melewati lembah gitu kan, sedangkan yang lain gitu kasihan gitu. Tapi tenang aja gitu, banyak bunga-bunga juga, pemandangan, suara burung. Wah, kalau bahasa kerennya itu kayak relaksasi gitu kalau kesini tuh. Oh ya, ini untuk sekedar informasi juga, kita itu berada di kaki Gunung Selamat. Tadi juga ada jalur pendakian. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau sekalian ngedaki ke Gunung Selamat,
bisa gitu, cuman pastiin kalian udah simaksi dulu. Karena jangan asal nekat aja, kalian bukan pribumi gitu. Takutnya kenapa. Ini sejujurnya ya, yang aku takutin tuh bukan gak sesuai ekspektasi apa gimana sih. Ketika udah ngelihat treknya kayak gini, yang ditakutin cuma satu, hewan buas. Cuman balik lagi lah, kita yakin semesta juga tahu niat kita ya. Bener-bener sepi tuh, nggak ada orang. Tadi cuman beberapa orang aja pendakian, dan percaya nggak percaya napas mereka udah. Nah, suara airnya udah mulai kedengeran nih. Berarti sebentar lagi. Dan ternyata bener dong, 300 meter atau kurang lebih 10 menit perjalanan. Mudah-mudahan ya, usaha kita, perjuangan kita akan terbayar dengan ekspektasi yang indah. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Mendaki gunung, lewati lembah. Permisi Mbak. Oke, kita lanjut jalan. Pelan-pelan aja. Tuh, lihat, Bang Alpi udah di depan aja tuh, sama jagoannya. Sedangkan yang ini ditinggal di belakang. Tak menjaga dari belakang. Jadi, jadi timnya dibagi, yang menjaga garda depan, saya yang menjaga garda belakang gitu. Jadi kalau saya tiba-tiba hilang, udah nggak ketahuan. Wah, seru ini. Kalau kita ngelihat di sosial media ya, di TikTok, katanya tuh ada 2 pilihan di sini tuh. Ada yang buat kolam renang area, air panas pastinya. Ada yang buat private. Sekarang kita pastiin bener apa enggaknya, harganya gimana. Mudah-mudahan balik lagi sesuai dengan ekspektasi. Karena kita ngelihat treknya yang kayak gini aja udah kaget loh. Karena di TikTok gak ada yang nyantumin kayak gini treknya. Gunung melewati lembah. Udah nyampe ya, udah kelihatan. Ada kantinnya. Dan di sana ya, area pemandian air panasnya. Balik lagi ya, kalau kalian bawa orang tua kalian, lansia atau anak kecil, lebih baik dipikir 2 kali deh ya. Karena kalau kenapa-napa nggak ada porter di sini. Terus kalau anak kecil kan bisa digendong, kalau lansia kan agak susah gitu ya. Mending dipastiin aja, atau jalannya pelan-pelan aja, bertahap, bisa tuh. Wah, Masya Allah. Pemandangan pertama yang kita lihat adalah uap dari air panasnya udah kelihatan nih. Tuh. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan ya sesuai dengan ekspektasi kita. Lanjut sekarang, kita langsung ke pintu masuk dan berendam. Oh, di situ juga ada tuh tebing selirang. Kalian yang mau foto-foto tuh, bisa lihat sendiri kan uapnya gitu. Di sini udah kelihatan, udah kerasa loh hawa-hawa panasnya. Hawa bangetnya, Masya Allah. Pemandangannya guys, terbayar tuntas sih ini. Wah, kita nyampe ya di Pancuran Pitu. Wih, luar juga ada nih air hangatnya tuh. Ya, kalian yang cuma mau sekedar berendam kaki bisa nih ke sini. Nah, banyak banget objeknya di sini. Atau kalian yang mau foto-foto tuh daerah situ. Ini itu nggak sih? Spot foto banget gak sih? Spot foto banget pokoknya ini. Fix kalian wajib kesini. Ini bener-bener hidden gem yang wajib banget kalian kunjungi, walaupun butuh proses kesininya, butuh perjuangan.
Alhamdulillah kita nyampe nih di Suyura Pintu Onsen. Konsepnya kayak ke Jepang-Jepangan ya. Kayak Yakuzi gitu kan. Wah, Masya Allah. Oh, ini komunal areanya. Tuh. Komunal areanya, sekarang kita ke sini. Kenapa? Tutup. Sedihnya ternyata tutupnya jam 3 kawan-kawan. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini untuk bagian yang private-nya ya. Private. Kolam renang air panasnya udah tutup. Sedih sih. Kita nggak bisa nikmatinnya. Tapi tadi diizinin sih buat review sedikit, katanya lewat samping. Nah. Yakuzi nggak sih, kapan aja kalian bisa berendam di sini? View-nya langsung sana dong. Wah. Enak banget gak sih? Cuma kita datangnya ke sorean nggak bisa. Wah, sedih banget dong, nggak bisa. Padahal tempatnya enak banget. Wah, sumpah kalian nggak akan sia-sia loh kalau datangnya pagi ke sini berendam private. Kalau di mana sih di TikTok kita ngeliat tuh 150.000 buat 5 orang per kabin itu ya, per satu tempat gitu. Sedih sih. Kita udah capek-capek. Nggak bisa buat berenang tuh. Ya, sekarang mau gimana lagi? Kita istirahat sebentar sambil nikmatin suasana. Langsung balik lagi. Ya, tapi seenggaknya kita bisa ngasih referensi buat kalian ya. Nah, jadi buat kawan-kawan nih ya yang misalkan pengen dipijit, di sini juga ada nih. Tuh, nih buat harga-harganya. Udah kayak di Jepang banget tuh. Di video nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Nah, tuh, ada tuh contohnya tuh. Kalian dipijit kakinya, itu pilihan bergantung kalian pilih paketnya yang mana ya. Ini air panas ya, Mas ya? Ya. Air panas ya. Kalau ini udah dari kapan, Mas? Udah lama, Mas. Udah lama. Oh, dari tahun berapa ya? Tahun 2000. Tahun 2000. Oh. Kalau ini pakai tanah apa dipijit? Belerang. Oh, belerang. Ini air panas ya? Oh, dengan Bapak siapa? Siman. Bapak Siman. Oke. Oh. Dipijit ya. Berapa lama ini, Mas? Gantung kaki paling 10 menit 15 menit. 10 menit. Kalau ngambil yang komplit biasa deh yang sama punggung sama kepala. Sampai 30 menit. Hampir setengah jam ya. Oke. Makasih, Mas ya. Ya, sama-sama. Ini kalau yang pijit ini sampai jam berapa? Sampai pengunjung nggak ada, Mas. Oh, sampai pengunjungnya nggak ada aja ya. Kan kalau yang berendam ini kan sampai jam 3 katanya. Oh, kalau pijit ini Mas sampai jam berapapun ya. Ya. Oke, kasih Mas. Kita hujan-hujanan demi kalian. Ini namanya tebing selirang. Cuman hati-hati ya, licin. Di sini juga bisa dibilang spot fotonya tuh ya. Tapi kalian jangan coba-coba ke sana ya, bahaya banget, licin karena kesananya udah jurang. Nah, kami bisa foto-foto aja di sini. Gratis kalau area sini gratis. Kalian cukup bayar pintu masuknya aja ya tadi tuh, yang per orang dewasa 20.000 di gate pertama. Kesininya gratis kok. Oke. Kecuali kalian mau tambah pijat, baru itu nambah. Nah, berhubung kita nggak bisa berendam, akhirnya kita mengobati kekecewaan dengan dipijit kakinya. Ya, kita Besok kesini lagi nggak apa-apa. ya, mudah-mudahan Mas ya. Besok masih bisa kesini lagi ya. Ini kita pijit kakinya aja ya. Ya, setengahnya biar mengobati kecewaan ya. Ini berapa Mas kalau kakinya aja? 20.000. 20.000 ya. Itu belerangnya dijual. Berapa? 10.000. Buat kawan-kawan Alfeta, kalau misalkan kalian kesini pengen dipijit juga bisa nih, banyak pilihannya. Tadi kan ada tuh menu-menunya ya, price listnya. Kalian bisa memilih full badan, bisa Mas ya, kaki, atau misalkan cuman kaki tangan doang, banyak. Kalian tinggal minta aja sama Mas di sini. Enak, saya ini lagi dipijit, enak rasanya. Beres pijit, waktu udah mau sore, daripada
Terus hujanan, kita maksain aja jalan. Hujan guys, hujan-hujanan. Seru. Mudah-mudahan badan aman ya. Aman ya. Buat kawan-kawan Alfeta ya. Kalau kalian kesini, sediain payung, bawa jas hujan aja. Kalau jaga-jaga ya kan banyak tuh yang di Alfa tuh. Kalian beli dulu aja, jaga-jaga. Sama yang pasti jangan terlalu sore. Nanti kayak kita udah capek-capek, tapi enggak buru berendam. So sad. Jadi sekarang kita mau langsung aja ke hotel buat istirahat. Nanti kita lanjut perjalanan malam atau besok, kita lihat nanti. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di hotel. Cuman ya sedih ya, di jalan tadi sendiri gak udah hujan, petir kan. Ya, mudah-mudahan malam enggak ya, biar bisa kita berkelana malam-malam, biar bisa jalan-jalan. Mudah-mudahan. Sekarang kita mau ganti baju dulu, mau istirahat dulu, nanti kita review kamarnya gimana. Oke. Buat yang penasaran, kita itu nginep di Wisata Niaga. Ya. Murah juga sih segini mah. Nah, ini buat fasilitas kamarnya ya, ada sofa. Ini king bed, kasur yang besar. Ya kita reviewnya seadanya aja karena baru datang langsung aja kita review, capek juga sebenarnya mah. Tapi demi kawan-kawan Alfeta kita akan melakukan yang terbaik. Buat viewnya ini, aduh agak kotor ya kacanya, cuman kalian bisa ngeliat ya. Langsung kota Purwokerto. Nah, kalau misalkan kita ngelihat di TikTok, itu ada yang langsung ngadapnya tuh ke Gunung Slamet, cuman kayaknya kita nggak dapet deh. Ya, buat fasilitasnya kayak biasa aja ya. Smartnya udah, TV-nya udah Smart TV. Ini Smart TV, kopi ya biasa lah teh. Ini buat harga makanannya, ya standar sih, murah. Buat hotel ya jatuhnya murah sih. 40 ribuan ya standar lah pokoknya. Ya kulkas. Nah biasalah ya. Nggak ada bathtub, nggak ada ya. Cuman shower biasa. Ada tempat nyantainya, kasur. Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Kalau misalkan dari penilaian aku ya ini bisa dibilang apa ya? Rekomendasi ya buat kalian. Referensi juga buat kawan-kawan Alfeta. Buat perharinya berapa ini ya? Kita dapat di Traveloka nggak dengan breakfast 3,5. Oh, kita dapat 350 di Traveloka, nggak include breakfast. Jenis kamarnya ini apa? Deluxe ya. Banyak sih sebenarnya jenis-jenisnya. Kalian bisa cari sendiri ya. Cuma kita dapatnya yang deluxe 300. Oh, kita pesennya, sorry. Tidak maaf ya. Kita pesennya yang deluxe 350.000, nggak include breakfast ya. Kamarnya luas, nyaman, bersih juga. Bersih kan teh? Bersih, alhamdulillah bersih, nyaman. Nah, ini review terakhir yang suka jadi penasaran kawan-kawan kamar mandinya gimana. Nah, ya biasa ya, shower. Dapat sikat gigi dan semacamnya. Bersih. Biasalah kalau fasilitas yang lain. Cuman dari keseluruhannya enak ya, nyaman, bersih. Kalian juga bisa lihat ini. Maaf ya sedikit berantakan, kita baru nyampe banget. Tuh, Bang Alpi lagi nyantai. Kurang lebih kayak gini lah. Dari kita kasih rate-nya 9. Kenapa nggak 9,5 atau 10? Karena ada first impression yang kurang tadi. Pas kita nyampe di lobby nggak ada yang nyambut, nggak ada satpam, nggak tahu apapun itu gitu. Kita nggak tahu apakah seperti ini kita di Purwokerto atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Cuman pas kita udah lumayan lama lah, beberapa menit diam di lobby, baru ada yang nyamperin tuh, yang dibantuin. Dan itu pun pegawai yang di lobbynya bukan satpamnya gitu ya. Cuman buat keseluruhan, buat kebersihannya, keestetikannya, ini keren. Ini rekomendasi buat kalian yang mau liburan ke sini. Sekarang kita mau istirahat dulu. Kalau misalkan cuacanya mendukung, kita bakal langsung lanjut.
Sekarang jam 8:14. Udah lumayan reda sih hujannya ya. Dan sekarang kita mau coba nyari-nyari kuliner malam ya. Siapa tahu dapat yang enak dan bisa jadi referensi buat kalian ya. Oke, let's go, kita menjelajah Purwokerto malam hari. Let's go, kita jelajahi. Akhirnya kita jam 9 tutupnya. Atau jam 10 gitu. Tapi kafe nama jam 9. Teratai mah. Beres ke dia mah lamun memungkinkan orang main ke alun-alun lah. Alun-alun bisa. Masuk destinasi. Pulang itu menu, pulang explore. Let's go. Sekarang kita lagi di pasar malam ya, ini di depan SD Negeri 1 Purwokerto, di depan SD 1 Purwokerto. Kalian bisa lihat kan, banyak banget jajanan di sini, kulineran banyak juga tuh. Ada salah satu tempat makan yang favorit banget katanya ini tuh di sini tuh, rame banget, bahkan jam 9 aja bisa sampai tutup gitu. Nah, tuh nasi bebek Mbak Siva. Ini tuh bumbu hitamnya yang juaranya nih. Katanya kalian kalau ke Purwokerto katanya wajib kesini. Sekarang kita coba ya, ini posisinya di depan Royan Durian. Sekarang kita bakal langsung coba seenak apa katanya. Sampai viral banget katanya. Sampai ya, hati-hati nggak kebagian, sekarang kita coba. Ya, ini the best katanya. Kalau Bang Alpi ternyata mau nyari yang lain katanya, nggak mau yang mainstream katanya. Katanya kalau bebek hitam Sipa itu udah terlalu banyak. Dia mau nyoba yang lain di sini. Pilihannya apa di sini? Ada grill, ada seafood, ada yang lagi viral tuh jagung cheese tarik mozzarella. Apa nih ya? Ya sekarang kita ikutin aja lah arahnya kemana. Oh, nih patokannya di depan Gelora Satria Purwokerto. Ini ada di mapnya ya, Gelora Satria ini. Nih, Ada mah? gas apa aja kami mah. Telepon. Telepon lah mau hiji mah. Mau waras. Ini kita nemu angkringan nih. Nama angkringannya apa ya? Itu angkringan Pujo. Ini nasi bakar ayam. Wah, gorengannya, sate-sateannya. Ini apa aja? Ini Hah? tempe. Si kucing. Buat harganya lewat 2.000-an. Tes dulu ininya ya. Nah, sekarang kita ya ini mah ganjal-ganjal dulu aja ya. Baru beres makan. Kita makan gorengan 10 ya. Nasi kucingnya 2, nasi bakarnya 2, minumannya 2, total cuma 41.000. Kenyang banget demi apapun, kenyang, enak. Nggak capek besok siang juga saya. Ya, ini buat kawan-kawan Alfieta nih, kalau misalkan kalian ke Purwokerto, kita punya referensinya 2 nih di depan SD 1 Purwokerto ya, patokannya. Nah, ada 2. Pertama bebek Sipa atau Sinta, pokoknya yang tadi kita tunjukin itu, sama angkringannya Pujo. Patokannya dua-duanya tuh deket doyan durian pokoknya. Ada di situ durian semua, sebelah kiri berarti ya. Kalau misalkan kalian ya pokoknya adalah di pinggir jalan. 2 kalian wajib coba pokoknya. Kalau pengen yang nyantai, pengen mukbang, bisa angkringan Pujo. Pengen yang enak berat gitu ya, bebek tuh terbaik nih, bebek Siva gitu ya, apa Sinta. Tadi kita juga dulu udah nanya ya, dan bener emang enak. Pantas aja katanya Tan Boy pun pernah makan di situ bebek bumbu hitam itu. Emang enak katanya. Ya sekarang kita masih bingung ya mau kemana, entah mau ke alun-alun atau mau ke Monumen Teratai, itu kita nggak tahu ya. Kita bakal berjalan sesuai takdir aja. Ya badan agak capek sih gara-gara tadi beres mendaki gunung melewati lembah kan.
Another day, another call. You're the reason I stand tall. Though the space between feels wide, I find your love keeps me alive. These empty nights, they test my soul, but your love makes me feel whole. Between us, there's more than distance. Kebenaran ternyata nggak sesuai harapannya, udah tutup. Dan besok bukanya jam 10, nggak tahu keburu apa enggak. Jadi sekarang kita memutuskan buat ke alun-alun. Dan nggak sesuai dengan ekspektasi lagi, dikarenakan beres hujan, jadi sepi. Nih kalian bisa lihat sendiri. Ini alun-alun Purwokerto. Yang jualannya cuma satu. Bener-bener sepi loh. Jadi nggak tahu apa ini yang mau kita shoot gitu. Cuman ini kayaknya kalau misalkan lagi beruntung ya asik kayaknya nongkrong di sini. Di depannya ada mall juga nih. Ini mall apa sih? Gelap juga. Lita apa sih ini? Oh, Rita Super Mall. Rita Super Mall. Di depan mall ini ada alun-alun. Enak juga ya. Jadi kalian mau yang nongkrong murah-murah tuh, jajan sederhana tuh, kalian bisa nih kesini ke alun-alun. Kalian pengen belanja, pengen jalan-jalan, kalian bisa nih ke mall. Lengkap juga ya. Ya tapi nggak sesuai dengan yang dibayangin sih, soalnya kalau ngelihat di video-video, di foto ya, ini tuh bakal rame banget yang jualan, entah itu jajanan atau orang nongkrong ini. Tapi ketika kita nyampe di sini, ya udah agak gelap tempatnya, yang jualannya nggak ada. Cuman banyak orang yang nongkrong juga sih, kayak sama teman-temannya tuh nyantai. Ya kita juga nggak tahu ya mau ngapain di sini. Nongkrong nggak bisa, masa kita gelap-gelapan gitu. Teratai udah tutup, nggak bisa naik ke puncaknya gitu kan, nggak bisa naik lift, nggak bisa nongkrong di kafe itunya, nggak bisa. Sekarang mau diem di sini nggak bisa. Ya cuman terobati sama tempat hotel yang nyaman dan juga angkringan makanan yang enak. Dah. Oh ya, bebek tadi totalnya itu 71. Itu bebek 2 sama sate ayam. Murah. Agak kaget sih di Purwokerto ini makanannya murah-murah loh. Beneran. Ya mungkin buat hari ini cukup ya, malam ini. Jadi buat teman-teman yang mau ke Purwokerto, pastiin dulu plannya cukup, waktu-waktunya cukup. Kalian bisa belajar dari pengalaman kita nih, kayak ke Curugnya jangan sore-sore, kalau misalnya ke Teratai juga jangan terlalu malam gitu. Dan selamat pagi kawan-kawan Alfietta. Sekarang jam 9, kita baru turun, baru beres check out. Sekarang mau langsung lanjut perjalanan ke Kebumen ya. Cuman kita mau nyari sarapan dulu, karena kita kamarnya kan nggak ikut breakfast. Ya udah cerita loh, jangan ntar komen kok nggak sama breakfast bang, kok nggak, kita nggak ngambil yang sama breakfast karena kita mau coba cari kulineran daerah sini. Sarapannya terbaik sama apa sih, kan kemarin udah tuh sama Pawon, kita bakal nyari yang lain gitu. Semoga aja ketemu ya, dan semoga lancar. Kalau misalkan tiba-tiba ada perubahan di tengah perjalanan, kalian harus maklum ya. Kalau kawan-kawan Alfietta, penonton yang lama pasti udah paham, kawan-kawan Alfietta itu berjalan sesuai dengan takdir. Walaupun harus kecewa dikarenakan destinasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, namun Purwokerto memberikan kesan yang menyenangkan. Semoga di perjalanan berikutnya kita bisa kembali singgah serta menikmati wisata-wisata yang belum kita jelajahi. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Namun di perjalanan menuju Yogyakarta kita akan singgah ke beberapa destinasi. Penasaran destinasi apa saja yang akan kita singgahi? Lanjut ke part selanjutnya ya.